Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pluto Urdiman SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Silakan melihat profil sekolah saya di samping. Itulah profil dari SMP saya, SMP Negeri 2 Seragi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lampung, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kategori 2 tahun 2022. Dalam melaksanakan aksi keempat pertemuan pertama, yaitu saya akan membahas materi pokok tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan submaterinya adalah lembaga-lembaga negara. Nah, tujuan pembelajaran saya yang pertama, saya akan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning dalam meningkatkan kerjasama kelompok peserta didik, sehingga peserta didik itu dalam membuat proyek mereka saling berdiskusi dan saling tanya jawab sehingga mereka aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, saya akan menggunakan diskusi dan tanya jawab sehingga dalam pembelajaran peserta didik itu bisa memahami dan menyajikan dari hasil telaah yang mereka lakukan di depan kelas, sehingga peserta didik lain dapat bertanya dan juga bisa memberikan tanggapan dari hasil kajian yang diberikan peserta didik lain yang ada di depan. Nah, mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, untuk pertemuan kita di sesi pertama ini, Bapak ingin cek kerapihannya. Coba dilihat bajunya, dilihat dasinya, sudah rapi apa belum? Coba dilihat, dicek. Sudah rapi semua? Oke, kalau sudah, luar biasa ya, mantap berarti. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak cek kehadirannya. Siapa yang tak hadir hari ini? Hai semua. Oh, luar biasa ya. Langsung gandeng. Pembelajaran yang pertama, kita akan menggunakan pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning, Pak? Nah, pertemuan pertama ini kita akan melihat pemahaman kalian tentang lembaga negara yang akan Bapak berikan nanti. Setelah itu, Bapak akan memberikan kalian LKPD. Memberikan LKPD. Jadi di sini akan Bapak bagikan, tapi belum, karena akan membagi kelompok dulu. Ya, KPD ini, nah kalian akan mengerjakan nanti setiap kelompok apa yang telah kalian dapatkan dari materi yang telah Bapak presentasikan. Ya. Selanjutnya,
Di situ juga kita akan menggunakan diskusi dan tanya jawab. Nah, diskusi itu tadi kelompok kecil, ya, dari 1 sampai 3 orang. Tanya jawab, kalian melakukan tanya jawab sama kawan-kawan yang gimana nih menyelesaikan tugas ini. Nah, kalau kalian tidak paham juga, silahkan bertanya ke bapak, Pak, ini seperti apa? Ini apa yang diinginkan? Nah, gitu. Nanti kita akan sering belajar dan sering berdiskusi bareng-bareng. Paham? Paham. Ya, ini tujuan, kompetensi dasar, dan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, itu ada 2 gambar. Yang pertama gambar siapa kira-kira? Bapak Jokowi. Gambar 2, kira-kira gambar apa? DPR. Hah? Ruang DPR. Nah, dari dua gambar tersebut, gambar 1 dan gambar 2, apa sih yang membedakan kalau menurut kalian? Tingkat Ya, coba. Kenapa? Oh, Dapi. penjabatannya. Tingkat Penjabatannya. penjabarannya. Oke, ada lagi? Apa yang membedakan gambar 1 dan gambar 2 kira-kira? Ada lagi? Cara memimpinnya, Pak. Cara memimpinnya. Oke. Pembedaan kekuasaan. Oke, lebih mantap lagi. Ada lagi? Ada lagi? Udah 2 orang tuh. Ada lagi yang ingin menjawab apa perbedaan dari 2 gambar tersebut? Ada? Nah, oke. Dari 2 pernyataan kawan kalian, beda pemimpin, pembagian kekuasaan sama-sama betul. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah presiden. Satunya lagi adalah DPR. Kenapa Pak itu disebut lembaga negara? Apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara dalam fungsinya yaitu menjalankan tugas. Ya, menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan representasi kedaulatan rakyat. Nah, jadi mereka itu dipilih dari rakyat untuk mewakili kita, presiden, DPR, ya, dan sebagainya. Tuh bisa lihat. Nah, dalam lembaga negara itu ada 7 lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, coba dibacain dia. Terus? Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, Komisi Yudisial MKD, Mahkamah Konstitusi MK. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, inilah dari semua ini akan menjadi salah satu topik kalian untuk menyelesaikan dari LKPD ini. Nanti akan Bapak bagi dari setiap lembaga ini. Dari sini 1, 2, 1,
diberikan oleh Presiden dengan tugas dan kewenangan Palaihum gambreng. Nah ini keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Pertanyaan pertama, jelaskan apakah itu DPD? 1. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil revolusi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Yang pertanyaan kedua, anggota DPD terdiri dari siapa saja? 2. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Pertanyaan nomor 3, jelaskan tugas dan wewenang DPD menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mengajukan rancangan perundang-undangan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Yang kedua, membahas rancangan perundang-undangan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Selain itu juga, DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dasar di atas serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Yang keempat, berhak mengajukan rancangan undang-undang dasar yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah DPD. Juga berhak memberikan pertimbangan tentang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun refleksi dalam pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Oh ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan membahas topik tentang lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara bertugas untuk mengerjakan tugas negara. Lembaga-lembaga negara contohnya adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Pertemuan selanjutnya, kalian akan membuat namanya project based learning. Projectnya sama kelompok kayak yang tadi, kalian membentuk seperti ini contohnya. Nah, ya, kasih logo, tapi tentang topik kalian. Ya, topik kalian. Ada yang tadi dapat MPR, ada yang tadi dapat DPR, silakan. Nah, isinya apa aja? Sama kayak tugasnya tadi. Anggotanya siapa aja? Ya. Terus apa sih pengertian dari DPR itu? Ya enggak? Terus apa wewenangnya? Nah, dibuat seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Bagus nggak? Bagus. Kalian pasti jauh bisa lebih bagus. Sekreatif kalian, ya. Buat pertemuan minggu depan. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.